Langit sore Jakarta mulai menggelap ketika Nadia Pradipta akhirnya memasuki kompleks perumahan mewah tempatnya tinggal. Setelah perjalanan dinas 3 hari di Surabaya, ia hanya ingin satu hal, pulang dan beristirahat di pelukan suaminya, Arman. Mobilnya berhenti di depan rumah bergaya minimalis yang telah mereka tempati selama 5 tahun terakhir. Dulu, rumah ini adalah simbol cinta mereka, tempat di mana mereka membangun mimpi bersama. Namun, akhir-akhir ini, Nadia merasa ada yang berubah. Arman semakin dingin, sering pulang larut, dan tak lagi memberi perhatian seperti dulu. Saat memasuki rumah, suasana sunyi menyambutnya. Lampu ruang tamu menyala, menandakan ada seseorang di dalam. Nadia tersenyum kecil. Mungkin Arman sedang menyiapkan kejutan untukku. Namun, senyum itu seketika sirna saat matanya menangkap sesuatu di dekat pintu. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala, bukan miliknya. Jantung Nadia berdegup lebih cepat. Matanya menelusuri ruangan. Lalu terdengar suara samar tawa perempuan dari lantai atas. Nadia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan langkah pelan namun penuh ketegangan, ia mulai menaiki tangga menuju kamar utama. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa firasat buruk yang semakin menguat. Pintu kamar setengah terbuka. Dari celahnya, Nadia bisa melihat bayangan dua sosok di dalam. Ia menghela napas dalam, mencoba menenangkan diri, meskipun dadanya terasa sesak. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Dan disitulah ia melihatnya. Arman. Tidak sendiri. Dunianya seakan runtuh dalam sekejap. Nadia berdiri membeku di ambang pintu kamar. Matanya membelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di depan matanya, suaminya, Arman, sedang duduk di tepi ranjang mereka, hanya mengenakan celana panjang, sementara seorang wanita berambut panjang dengan gaun sutra tidur duduk manja di sampingnya. Karina. Wanita itu menoleh dengan santai, seolah kehadiran Nadia tidak mengejutkannya sedikitpun. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Sementara Arman, yang baru menyadari kehadiran Nadia, terkejut sesaat sebelum ekspresinya berubah menjadi tenang, seolah semua ini bukan hal besar. Nat, kamu sudah pulang. Arman berkata datar, tanpa rasa bersalah. Nadia merasakan jantungnya berdegup kencang. Darahnya mendidih dalam kemarahan yang ia tahan dengan susah payah. Matanya tak lepas dari Arman, berharap ia akan bangkit dan menjelaskan semuanya. Berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi tidak. Arman tetap di tempatnya. Sementara Karina dengan tenang meraih gelas anggur di nakas, menyeruputnya tanpa beban. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Nadia bergetar, campuran antara syok dan amarah. Karina menyeringai, lalu menatap Arman seolah meminta izin untuk berbicara. Pria itu hanya menarik napas sebelum akhirnya bangkit dari ranjang. Nadia, aku rasa kita perlu bicara, katanya ringan. Seolah situasi ini hanyalah obrolan biasa. Bicara. Nadia tertawa getir. Setelah kamu membawa perempuan lain ke rumah kita? Ke ranjang kita. Karina menyeberangkan kakinya dengan anggun, menatap Nadia dari ujung kepala hingga kaki seolah menilainya. Santai saja, Mbak Nadia. Tidak perlu berteriak. Ini bukan akhir dunia, katanya, suaranya manis tapi menusuk. Kemarahan yang Nadia tahan akhirnya meledak. Ia berjalan cepat mendekati Karina. Tangannya terkepal, siap melampiaskan emosi. Namun, sebelum sempat berbuat apapun, Arman menghalangi tubuhnya. Cukup, Nadia. Suaranya tegas, tatapannya tajam. Dengar dulu penjelasanku. Nadia menatap suaminya dengan penuh kebencian. Penjelasan apa? Bahwa kamu mengkhianatiku? Bahwa kamu membawa perempuan ini ke rumah kita seolah aku tak pernah ada. Arman mengusap wajahnya, seolah lelah. Tidak sesederhana itu. Nadia tersenyum sinis. Tidak sesederhana itu. Ia menggeleng, lalu menatap suaminya dengan penuh luka. Arman, aku mencintaimu. Aku mempercayaimu. Dan ini yang kamu lakukan padaku. Keheningan menyelimuti ruangan. Karina tampak menikmati setiap detik drama di depannya,
Sementara Arman hanya menatap Nadia dengan ekspresi yang sulit dibaca. Saat itu, Nadia sadar. Pria yang berdiri di depannya bukan lagi suaminya yang dulu. Dan rumah ini, bukan lagi rumahnya. Nadia berdiri terpaku di tengah kamar. Hatinya berdenyut sakit. Matanya bergantian menatap Arman dan Karina, berharap ada sedikit rasa bersalah di wajah suaminya. Namun, yang ia temukan hanyalah ekspresi datar, seolah Arman tak merasa telah menghancurkan hidupnya. Karina bangkit dari tempat tidur, berjalan santai ke arah Nadia. Dengan kepercayaan diri yang menjengkelkan, ia tersenyum tipis. "Mbak Nadia, mungkin kita bisa bicara dengan lebih santai. Aku dan Arman." "Diam." Suara Nadia bergetar. Matanya membara. "Kamu tidak berhak bicara di sini." Karina mengangkat bahu dengan ekspresi puas, sementara Arman menghela napas panjang. "Nadia, aku tidak ingin ini terjadi seperti ini," katanya. "Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura." "Pura-pura?" Nadia tertawa sinis. "Jadi selama ini semua yang kita jalani hanya kepura-puraan bagimu?" Arman mengusap wajahnya, tampak frustrasi. "Aku tidak bilang begitu. Tapi, aku dan Karina sudah lama bersama." Kata-kata itu menusuk Nadia lebih dalam daripada belati paling tajam. Napasnya tercekat. "Sudah lama," bisiknya. Arman mengangguk pelan. "Semuanya dimulai beberapa bulan lalu." Nadia mundur selangkah, berusaha memahami situasi yang baru saja menghancurkan dunianya. Jadi, bukan hanya kesalahan sesaat. Ini adalah pengkhianatan yang telah direncanakan. Air mata menggenang di sudut matanya. Tapi ia menolaknya jatuh. Ia tidak akan menangis di depan mereka. "Kamu tahu?" Suara Nadia akhirnya keluar setelah keheningan yang menyesakkan. "Aku tidak menyangka. Arman. Aku bekerja keras untuk kita. Untuk rumah ini. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Dan ini balasanmu." Arman tak menjawab. Karina, yang tampaknya sudah bosan dengan drama ini, mengambil tasnya dari sofa. "Mungkin lebih baik aku pergi dulu. Aku tidak ingin mengganggu kalian." Ia melangkah ke arah pintu, lalu berhenti sejenak. "Oh, satu lagi, Mbak Nadia." Ia menoleh dengan senyum mengejek. Jangan terlalu menyalahkan Arman. Dia hanya mengikuti kata hatinya. Seketika, emosi Nadia memuncak. Dengan gerakan cepat, ia meraih gelas di atas nakas dan melemparkannya ke arah Karina. Brak! Gelas itu menghantam dinding, pecah berkeping-keping tepat di dekat kepala Karina. Wanita itu tersentak, matanya melebar. Sementara Arman buru-buru berdiri di antara mereka. "Nadia, cukup!" Arman berteriak. Suaranya penuh kemarahan. Tapi Nadia tidak peduli lagi. "Kalian berdua keluar dari rumah ini. Sekarang." Arman menatapnya tajam, seolah menimbang sesuatu. Lalu, dengan napas berat, ia menggeleng. "Tidak, Nadia. Ini juga rumahku." Dada Nadia bergemuruh. Pengkhianatan itu belum cukup. Sekarang, suaminya bahkan menolak pergi? Nadia menatap pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Arman bukan lagi orang yang sama. Dan mungkin, ia juga harus berubah. Nadia berdiri di tengah kamar. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia berharap Arman akan menyesali perbuatannya. Atau setidaknya merasa bersalah. Tapi tidak. Suaminya hanya berdiri di sana dengan ekspresi dingin, seolah tak peduli dengan perasaan wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Karina sudah melangkah keluar, tetapi sebelum pergi, ia menyempatkan diri menatap Nadia dengan tatapan puas. "Sampai jumpa lagi, Mbak Nadia," katanya dengan nada mengejek sebelum menutup pintu. Kini tinggal Nadia dan Arman di dalam kamar yang dulu menjadi saksi kebahagiaan mereka. Namun kini, ruangan itu terasa asing, seakan bukan lagi miliknya. "Aku tidak akan pergi," kata Arman akhirnya. "Ini rumah kita, dan aku berhak tinggal di sini." Nadia menatap suaminya dengan mata penuh luka. "Rumah kita?" Ia tertawa hambar.
Sejak kapan ini masih menjadi rumah kita, Arman? Kau bahkan membawa perempuan lain ke tempat tidur kita. Arman mengusap wajahnya dengan lelah. Aku tidak mau berdebat. Aku hanya ingin kita menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Nadia menggeleng, tak percaya dengan kata-kata suaminya. Menyelesaikan dengan kepala dingin. Nadanya penuh getir. Setelah kau menyayat hatiku, sekarang kau memintaku bersikap tenang. Arman menarik napas. Dengar, aku tidak ingin menyakitimu, Nadia. Tapi pernikahan ini sudah terlalu lama terasa kosong. Kata-kata itu menampar Nadia lebih keras daripada tamparan fisik. Kosong, bisiknya. Kau tahu, aku bekerja siang dan malam untuk membantu keuangan kita. Aku berusaha memahami saat kau sibuk dengan pekerjaanmu. Aku tetap berada di sisimu meskipun aku merasa diabaikan. Dan kau bilang pernikahan ini terasa kosong. Arman tidak menjawab. Saat itu, Nadia sadar bahwa ia tak akan mendapatkan jawaban yang ia cari. Pengkhianatan ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kata-kata. Tangannya mengepal. Matanya menatap lurus ke arah suaminya. Baik, katanya dengan suara mantap. Kalau begitu, aku yang akan pergi. Arman tampak terkejut, tetapi ia tak mencegahnya. Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan perselingkuhan, bukan kebohongan, tetapi kenyataan bahwa pria yang pernah ia cintai tidak lagi berusaha mempertahankannya. Dengan langkah tegar, Nadia keluar dari kamar, meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Saat menutup pintu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Jika ini akhir dari rumah tangganya, maka ia akan memastikan ini juga menjadi awal kebangkitannya. Nadia duduk di depan meja kerja di kantornya, tetapi pikirannya melayang ke kejadian malam itu. Cara Arman berbicara tanpa rasa bersalah. Tatapan puas Karina. Dan yang paling menyakitkan, bagaimana suaminya sama sekali tak berusaha mempertahankannya. Tangannya gemetar saat ia meraih cangkir kopi. Tapi bahkan aroma kopi favoritnya tak bisa menenangkan hatinya. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Nadia, kamu harus tahu sesuatu tentang Arman. Dia tidak hanya selingkuh, tapi dia juga menyembunyikan sesuatu darimu. Jangan percaya begitu saja. Seseorang yang peduli. Dada Nadia berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa maksudnya Arman menyembunyikan sesuatu? Dengan napas tertahan, ia membalas. Siapa ini? Apa yang kamu tahu? Namun, tak ada balasan. Nadia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya pesan iseng. Tapi entah kenapa, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar di balik perselingkuhan Arman. Dan ia harus mencari tahu. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Bukan untuk bertemu Arman, tapi untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Saat ia memasuki rumahnya sendiri, jantungnya berdebar kencang. Rumah itu tak lagi terasa seperti miliknya. Semua terasa asing. Ia melangkah ke ruang kerja Arman. Biasanya, suaminya selalu menyimpan dokumen penting di laci meja kerjanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka satu persatu laci tersebut, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa memberinya jawaban. Sampai ia menemukan sebuah dokumen yang membuat darahnya membeku. Surat jual beli. Dan yang lebih mengejutkan, properti yang tertera di dalamnya bukan atas nama Arman, tapi Karina. Jadi, bukan hanya hatinya yang telah dikhianati. Arman juga telah mengkhianati kepercayaan dan usahanya selama ini. Nadia mengepalkan tangannya. Pengkhianatan ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan ia tak akan diam saja. Nadia masih terpaku menatap dokumen di tangannya. Arman telah membeli properti atas nama Karina. Rumah, apartemen, bahkan sebuah unit bisnis kecil. Tangannya gemetar. Selama ini, ia bekerja keras membantu Arman membangun bisnisnya. Ia percaya bahwa mereka berjuang bersama. Tapi ternyata, semua itu hanya ilusi. Ternyata bukan hanya hatiku yang dia buang, tapi juga hakku atas apa yang kami bangun bersama. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya.
Nadia tersentak dan buru-buru menyimpan dokumen itu ke dalam tasnya. Arman berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan alis berkerut. Nadia, apa yang kamu lakukan di sini? Nadia menarik napas dalam, berusaha menjaga ketenangannya. Aku hanya mengambil barang-barangku. Arman menatapnya dengan penuh kecurigaan. Kau baik-baik saja? Nadia ingin tertawa. Pertanyaan itu terdengar begitu konyol. Tapi ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya sekarang. Aku baik-baik saja, jawabnya datar. Kau tidak perlu khawatir. Arman mengangguk pelan, tapi ekspresinya tetap sulit dibaca. Kalau kau butuh sesuatu, beritahu aku. Kau pikir aku akan meminta bantuanmu setelah apa yang kau lakukan? Nadia menahan keinginannya untuk membalas kata-kata itu dengan kemarahan. Terima kasih, katanya dingin sebelum melewati Arman dan keluar dari rumah yang pernah ia sebut sebagai rumahnya sendiri. Namun, kali ini ia pergi bukan dengan hati yang hancur, tapi dengan api balas dendam yang mulai menyala. Setelah meninggalkan rumah itu, Nadia langsung menemui Dita, sahabatnya yang juga seorang pengacara. Dita membaca dokumen yang Nadia bawa dengan ekspresi serius. Ini gila, Nat. Semua aset yang seharusnya kalian miliki bersama, ternyata dialihkan ke nama Karina. Nadia mengangguk. Aku tidak tahu sejak kapan Arman mulai melakukan ini, tapi aku yakin ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Dita mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Berpikir, kalau ini terbukti sebagai penggelapan atau ada unsur penipuan dalam peralihan aset, kita bisa menuntutnya. Tapi kita butuh lebih banyak bukti. Nadia mengepalkan tangannya. Aku akan mencari bukti itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati hasil dari usahaku begitu saja. Dita tersenyum tipis. Bagus. Aku suka Nadia yang seperti ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Nadia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kesedihan, tapi keberanian. Dan ini baru permulaan. Nadia duduk di dalam mobilnya, menatap gedung perusahaan Arman yang menjulang tinggi. Ini pertama kalinya ia benar-benar memperhatikan betapa besar bisnis yang telah mereka bangun bersama. Dulu, ia bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Tapi kini, semua yang ia lihat hanyalah pengkhianatan. Dita telah membantunya mendapatkan akses ke beberapa dokumen keuangan perusahaan. Dari laporan yang ia baca, ada transaksi mencurigakan yang dilakukan Arman dalam beberapa bulan terakhir. Puluhan juta rupiah secara rutin ditransfer ke rekening yang ternyata milik Karina. Nadia mengepalkan tangan. Jadi selama ini, bukan hanya hatinya yang dicuri Karina, tapi juga uang hasil kerja kerasnya. Ia menarik napas dalam, mencoba meredam emosinya. Hari ini, ia sudah berjanji untuk tidak lagi menangis. Hari ini, ia akan mencari kebenaran. Dengan langkah tegas, ia keluar dari mobil dan masuk ke dalam gedung. Saat ia tiba di lobi, resepsionis tersenyum ramah. Ibu Nadia, selamat siang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nadia terdiam sejenak. Ia masih diingat di sini, sebagai istri sah Arman. Belum ada yang tahu bahwa ia telah disingkirkan. Ia membalas senyum itu. Saya ingin bertemu dengan Pak Arman. Dia ada di ruangannya. Resepsionis mengecek jadwal di komputer. Sebentar, Bu. Namun, sebelum wanita itu bisa menjawab, sebuah suara familiar terdengar dari arah lift. Sayang, kita makan siang dulu, ya? Aku sudah pesan di restoran favoritmu. Jantung Nadia mencelos saat melihat Karina melangkah keluar dari lift, bersama Arman. Mereka tampak begitu mesra, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Arman bahkan menaruh tangannya di punggung Karina, membimbingnya dengan penuh perhatian. Amarah membakar dada Nadia. Di depan semua orang, Karina berjalan dengan bangga seolah-olah dia adalah istri yang sah. Arman menoleh dan mata mereka bertemu. Wajahnya menegang seketika. Nadia. Karina pun ikut menoleh. Lalu sudut bibirnya terangkat tipis, menyiratkan senyum kemenangan. Nadia berusaha menahan diri, meski seluruh tubuhnya menjerit ingin menyerang wanita itu.
Aku hanya ingin berbicara sebentar denganmu, Arman. Katanya dengan suara setenang mungkin. Karina langsung menggandeng lengan Arman, seolah takut kehilangan. Sayang, kita buru-buru, kan? Arman terlihat ragu. Jelas ia tak menyangka akan bertemu Nadia di sini. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Nadia melangkah mendekat dan menatapnya tajam. Kita perlu bicara. Sekarang. Karina mendengus. Apalagi, sih, Mbak? Arman sudah memilih aku. Kenapa masih saja mengganggu? Nadia tersenyum miring. Oh, aku tidak akan mengganggu. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang menjadi milikku tidak ikut kau curi juga. Karina tampak terkejut. Sementara Arman mulai terlihat gelisah. Nadia tahu, inilah saatnya. Ia bukan lagi Nadia yang lemah. Ia akan melawan. Dan permainan ini baru saja dimulai. Arman menggandeng lengan Karina, seolah ingin menahannya agar tidak memperkeruh suasana. Namun, Nadia bisa melihat ketegangan di wajah suaminya. Atau lebih tepatnya, mantan suaminya. Kalau kamu mau bicara, kita bisa atur waktu lain, kata Arman dengan nada datar, mencoba menghindar. Nadia menyilangkan tangan di dadanya. Tidak, ini penting. Aku sudah menemukan sesuatu yang harus kita bicarakan sekarang juga. Mata Karina menyipit. Kau masih belum bisa move on. Ya, Mbak? Aku kasihan. Loh, masih saja mengharapkan pria yang jelas-jelas memilihku. Nadia tersenyum miring. Aku sudah tidak peduli dengan Arman. Tapi aku peduli dengan hakku yang sudah kalian rampas. Wajah Karina berubah. Arman pun menegang. Kalian pikir aku tidak tahu? Semua aset yang harusnya menjadi milik bersama, kau alihkan atas nama Karina, lanjut Nadia. Aku punya bukti. Arman. Jadi jangan coba-coba mengelak. Arman mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Karina, di sisi lain, mencoba mempertahankan senyum sinisnya, meskipun sorot matanya penuh kewaspadaan. Aku akan menuntut bagianku, Nadia melanjutkan dengan nada tajam. Dan aku tidak akan mundur kali ini. Karina tertawa kecil, meskipun jelas terdengar gugup. Tuntut? Mbak Nadia, tolong. Aku rasa pengadilan tidak akan berpihak padamu. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada seorang wanita yang sudah ditinggalkan? Nadia tersenyum dingin. Kita lihat saja nanti. Ia berbalik, meninggalkan mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia mendengar suara Arman berkata lirih kepada Karina. Aku bilang jangan macam-macam. Karina, sekarang dia tahu. Langkah Nadia terhenti sesaat. Jadi, Arman juga takut? Senyumnya semakin lebar. Pertarungan ini baru saja dimulai. Nadia duduk di depan meja kerja Dita, meletakkan setumpuk dokumen dengan ekspresi penuh tekad. Aku ingin menuntutnya, katanya tanpa ragu. Dita mengamati sahabatnya dengan senyum kecil. Akhirnya, kau benar-benar siap. Nadia mengangguk. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku ingin mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Dan kalau bisa, aku ingin membuat mereka merasakan penderitaan yang aku alami. Dita menyeringai. Sekarang kau berbicara seperti seorang petarung, Nadia. Ia mengambil salah satu dokumen dan mulai membacanya dengan serius. Kita punya bukti cukup kuat bahwa sebagian aset perusahaan diambil tanpa persetujuanmu. Tapi kita butuh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa benar-benar menjatuhkan mereka. Nadia berpikir sejenak. Lalu teringat sesuatu. Arman sering meminta aku mengelola keuangan bisnisnya. Aku masih punya akses ke beberapa data lama. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan. Dita mengangguk. Bagus. Mulai sekarang, kita harus main cerdas. Arman dan Karina pasti tidak akan tinggal diam. Nadia mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli seberapa jauh mereka akan melawan. Aku juga tidak akan mundur. Sementara itu, di kantor Arman melemparkan dokumen ke atas meja dengan kasar. Nadia sudah tahu terlalu banyak. Karina duduk di sofa dengan wajah kesal.
Santai saja, sayang. Dia cuma menggertak. Dia tidak akan bisa menyentuh kita. Arman menatapnya tajam. Jangan terlalu percaya diri. Nadia bukan wanita bodoh. Kalau dia sudah bergerak, itu berarti dia punya sesuatu. Karina menggigit bibirnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Arman menarik napas dalam. Aku harus memastikan dia tidak bisa berbuat banyak. Jika perlu, kita harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum dia bertindak lebih jauh. Karina tersenyum licik. Serahkan saja padaku. Mereka tidak tahu. Nadia sudah lebih siap dari yang mereka kira. Perang baru saja dimulai. Nadia kembali ke apartemennya dengan pikiran yang dipenuhi strategi. Ia tahu Arman dan Karina tidak akan tinggal diam setelah konfrontasi terakhir mereka. Tapi kali ini, dia tidak akan gentar. Baru saja ia hendak membuka laptop untuk mengakses data lama perusahaan. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nadia mengernyit. Halo. Tak ada jawaban selama beberapa detik. Hanya suara napas pelan di seberang. Lalu sebuah suara pria terdengar. Dingin dan mengancam. Berhenti mencari masalah. Nadia. Kalau kau pintar, kau akan diam dan pergi dari kota ini. Jantung Nadia berdegup kencang. Siapa ini? Anggap saja ini peringatan. Lanjut suara itu. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Jangan sampai sesuatu terjadi padamu. Klik. Sambungan terputus. Nadia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Arman sudah mulai bermain kotor. Baiklah, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Kalau ini yang mereka mau, aku akan buat mereka menyesal. Di tempat lain, Karina menutup ponselnya dan menoleh ke Arman dengan senyum penuh kemenangan. Sudah beres. Aku yakin dia akan ketakutan dan mundur sekarang. Arman tidak langsung merespons. Ia malah terlihat gelisah. Kau tidak berpikir dia akan semakin melawan? Karina mendengus. Nadia cuma perempuan biasa. Dia tidak punya kekuatan seperti kita. Kau terlalu mengkhawatirkan hal kecil. Arman masih tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Semoga kau benar, Karina. Tapi mereka lupa satu hal. Nadia bukan lagi wanita yang lemah. Mereka telah membuka pintu perang yang lebih besar. Nadia menatap layar laptopnya dengan tatapan penuh tekad. Ancaman tadi tidak akan membuatnya gentar. Justru itu semakin membakar semangatnya. Jika Arman dan Karina berpikir bisa menakutinya, mereka salah besar. Dengan bantuan Dita, ia berhasil mengakses beberapa data keuangan lama yang masih tersimpan dalam sistem. Semakin lama ia menggali, semakin jelas kejanggalan yang ditemukan. Ada transfer dalam jumlah besar ke rekening pribadi Arman, yang kemudian diteruskan ke rekening lain, rekening atas nama Karina. Mereka mencuci uang. Nadia menarik napas panjang. Ini lebih besar dari sekadar pengalihan aset. Jika bukti ini cukup kuat, Arman dan Karina bisa dituntut atas kasus pencucian uang. Bagus. Gumam Nadia sambil menyalin semua data ke dalam flash drive. Tapi sebelum ia sempat merapikan file, pintu apartemennya diketuk keras. Bra, Nadia, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya. Suara itu. Arman. Nadia menarik napas, meraih flash drive, lalu memasukkannya ke dalam saku sebelum berjalan ke pintu. Dengan hati-hati, ia membukanya sedikit, menatap wajah mantan suaminya yang tampak marah. Ada apa kau datang ke sini? Tanyanya dingin. Arman menatapnya tajam. Aku tahu kau sedang mencari sesuatu. Aku peringatkan. Jangan ikut campur dalam urusanku, Nadia. Nadia tersenyum sinis. Urusanmu? Maksudmu menggelapkan uang perusahaan dan memberikannya pada wanita simpananmu? Arman tersentak. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Oh, aku tahu lebih banyak dari yang kau kira, Nadia berbisik tajam. Dan aku akan memastikan semua orang tahu juga. Arman meraih lengannya dengan kasar. Jangan bodoh, Nadia. Kau bisa dalam bahaya kalau terus menggali lebih dalam. Nadia menepis tangannya dengan kuat.
Aku tidak takut lagi padamu, Arman. Kau tidak bisa lagi mengontrol hidupku. Mata Arman berkilat marah, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatapnya beberapa detik sebelum berbalik dan pergi. Begitu pintu tertutup, Nadia bersandar pada dinding. Napasnya sedikit memburu. Ia tahu ini belum selesai. Arman tidak akan tinggal diam. Tapi satu hal yang pasti, ia juga tidak akan mundur. Nadia baru saja keluar dari kantor Dita setelah menyerahkan salinan bukti pencucian uang Arman. Langkahnya terasa lebih ringan, meskipun ia tahu perjalanannya belum berakhir. Namun, saat ia berjalan menuju mobilnya, seorang wanita tiba-tiba menghadangnya. Karina. Dengan kacamata hitam dan pakaian mahalnya, Karina menatapnya dengan senyum penuh ejekan. Kau benar-benar keras kepala. Ya, Mbak. Nadia menyilangkan tangan. Dan kau benar-benar tak tahu malu. Karina terkekeh. Oh, Nadia. Kau pikir kau bisa menang? Kau pikir kau bisa menjatuhkan Arman dan aku hanya dengan beberapa lembar dokumen? Nadia menatapnya tajam. Aku tidak hanya punya dokumen. Aku punya kebenaran. Dan hukum ada di pihakku. Senyum Karina memudar sedikit. Tetapi ia segera memasang ekspresi percaya diri lagi. Lihat saja, Nadia. Kau mungkin merasa kuat sekarang. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan memastikan kau hancur sebelum sempat menyeretku ke dalam masalah. Nadia mendekat, menatap Karina tepat di mata. Lakukan apapun yang kau mau. Tapi aku berjanji, kali ini, aku yang akan menang. Karina mendengus sebelum berbalik dan pergi. Langkahnya penuh kemarahan. Nadia menghela napas panjang. Ia tahu ini belum selesai. Karina tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dan perang ini baru saja mencapai titik paling berbahaya. Nadia duduk di dalam ruang pengacara bersama Dita. Di atas meja, ada setumpuk dokumen yang siap diajukan ke pengadilan. Hari ini, ia akan secara resmi menuntut Arman dan Karina. Semua sudah siap, kata Dita. Begitu kita ajukan ini, mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Nadia mengangguk, tetapi hatinya berdegup kencang. Ini adalah langkah terbesar yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Ia bukan hanya berhadapan dengan mantan suaminya, tetapi juga seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Saat ia hendak menandatangani dokumen, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Surat keluar. Datang ke Hotel Diamond Room 709. Jika kau ingin tahu yang sebenarnya. Sendiri. Nadia mengernyit. Pengirimnya nomor tak dikenal. Ada apa? Tanya Dita. Nadia menunjukkan pesannya. Dita langsung menggeleng. Jangan pergi. Ini bisa jadi jebakan. Nadia menimbang-nimbang. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk datang. Jika ini jebakan, ia sudah siap. Jika ini informasi penting, ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku akan pergi, kata Nadia akhirnya. Aku harus tahu apa yang mereka rencanakan. Dita menarik napas. Baiklah, tapi aku akan mengawasi dari jauh. Nadia sampai di hotel dengan perasaan tak menentu. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu kamar 709. Pintu terbuka, dan di baliknya, Arman berdiri dengan wajah penuh tekanan. Masuk, katanya pelan. Nadia melangkah masuk. Matanya langsung menyapu ruangan. Karina tidak ada di sana. Ini aneh. Apa yang kau inginkan, Arman? Tanyanya tajam. Arman menatapnya lama. Aku ingin memperingatkanmu. Nadia menyilangkan tangan. Peringatan lagi? Seperti ancaman telepon tempo hari. Arman menggeleng. Bukan aku yang mengancammu, Nadia. Itu Karina. Jantung Nadia berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Arman mengusap wajahnya. Tampak frustrasi. Karina tidak seperti yang kau kira. Dia lebih berbahaya dari yang kukira. Dan dia akan melakukan apa saja untuk menghancurkanmu. Nadia menatapnya skeptis. Jadi sekarang kau ingin berbalik melawannya? Setelah semua yang kau lakukan padaku.
Arman menghela napas panjang. Aku salah. Aku terjebak dalam permainan Karina. Aku kira dia mencintaiku. Tapi ternyata dia hanya menggunakan aku untuk uang dan kekuasaan. Dan sekarang, dia juga ingin menyingkirkan aku. Nadia terdiam. Dia menyuruh seseorang untuk mengancammu. Dan jika kau terus maju dengan tuntutanmu, aku tidak yakin kau akan aman. Nadia merasakan amarah mendidih dalam dirinya. Karina benar-benar ingin menghancurkannya sampai ke akar. Jadi, apa yang kau inginkan, Arman? Tanya Nadia dengan dingin. Arman menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menjatuhkan Karina. Kita bisa melawannya bersama-sama. Nadia tertawa sinis. Kau ingin aku percaya padamu setelah semua ini? Arman menunduk. Aku tahu aku tidak pantas dipercaya. Tapi aku satu-satunya orang yang tahu kelemahannya. Jika kita ingin dia membayar atas perbuatannya, kita harus bekerja sama. Nadia menatapnya lama. Ini gila. Ini berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata Arman. Dan itu berarti Karina benar-benar lebih berbahaya dari yang ia kira. Nadia menatap Arman dengan tatapan tajam. Ia masih sulit mempercayai mantan suaminya setelah semua yang terjadi. Kenapa aku harus percaya padamu? Tanyanya dingin. Arman menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah flash drive dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Karena ini, katanya. Nadia mengernyit sebelum mengambil flash drive itu. Apa isinya? Bukti kejahatan Karina, jawab Arman. Rekaman transaksi ilegalnya, dokumen pengalihan aset yang dia lakukan di belakangku, bahkan beberapa percakapan yang membuktikan bahwa dialah dalang dari semuanya. Nadia menatap benda kecil itu seakan tak percaya. Kau punya ini sejak kapan? Arman menyandarkan diri ke kursi. Tampak lelah. Sejak aku menyadari bahwa Karina tidak hanya menggunakanku, tapi juga bersiap membuangku begitu dia mendapatkan apa yang dia mau. Nadia menggertakkan giginya. Jadi sekarang kau ingin membalasnya? Arman mengangguk. Aku memang bersalah padamu. Nadia, aku menyakitimu, mengkhianatimu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Karina terus menghancurkan hidupku dan hidupmu. Nadia menimbang-nimbang dalam pikirannya. Flash drive ini bisa menjadi senjata yang ia butuhkan untuk menjatuhkan Karina. Namun, bekerja sama dengan Arman? Itu ide gila. Bagaimana aku tahu kau tidak akan mengkhianatiku lagi? Tanyanya. Arman menatapnya serius. Aku tidak punya pilihan lain. Nadia, Karina sudah menyiapkan rencana untuk menyingkirkanku. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan jatuh lebih dulu sebelum sempat membalasnya. Nadia terdiam. Ini bukan hanya tentang membalas dendam lagi. Ini tentang bertahan hidup. Akhirnya, ia mengulurkan tangannya. Baik, aku akan bekerja sama denganmu. Tapi ingat, Arman, satu kesalahan saja. Aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu juga. Arman tersenyum miring dan menjabat tangannya. Aku mengerti. Di luar, badai semakin mendekat. Dan di dalam, aliansi yang tidak terduga baru saja terbentuk. Nadia duduk di depan laptopnya, menatap layar yang kini menampilkan isi flash drive dari Arman. Semua bukti kejahatan Karina ada di sini. Rekaman suara, dokumen transaksi ilegal, bahkan pesan pribadi antara Karina dan seseorang yang disebut sebagai kontak khusus. Seseorang yang tampaknya membantu Karina mengamankan aset yang ia curi. Dita, yang duduk di sebelahnya, bersiul pelan. Ini, gila. Dia bukan hanya mencuci uang. Nadia. Dia juga menyuap pejabat untuk menutupi jejaknya. Nadia mengepalkan tangannya. Semakin besar kejahatannya, semakin keras dia akan melawan. Dita menoleh. Jadi, apa langkah selanjutnya? Nadia menatap layar laptop dengan tatapan tajam. Kita buat Karina lengah. Kita jebak dia dengan permainannya sendiri. Sementara itu, Karina duduk di meja kerjanya dengan wajah muram. Seorang pria bertubuh kekar berdiri di depannya. Sudah kubilang untuk menakuti Nadia,
katanya dengan nada tajam. Tapi dia malah semakin bergerak maju. Pria itu, seorang pria bayaran yang disewa Karina, mengangkat bahu. Dia bukan wanita biasa. Tapi jika kau ingin aku mengambil langkah lebih jauh. Karina mengerutkan kening. Belum. Aku punya rencana lain. Ia menatap layar ponselnya, di mana ada laporan dari seseorang yang mengawasi Arman. Arman mulai berkhianat, gumamnya. Dan itu kesalahan terbesar yang pernah dia buat. Senyum licik muncul di wajah Karina. Kalau dia ingin melawan, aku akan memastikan dia hancur lebih dulu. Nadia berjalan keluar dari kantor Arman dengan langkah tergesa. Hatinya masih dipenuhi amarah setelah mengetahui betapa dalamnya permainan kotor Karina. Malam mulai turun, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dita menyusulnya dari belakang. Nat, tunggu. Kita harus menyusun strategi lebih matang sebelum melangkah. Nadia menarik napas panjang sebelum akhirnya melepasnya perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa diam saja. Karina harus segera ditindak sebelum dia semakin menggila. Saat mereka berdua melintasi tempat parkir, suara mesin mobil meraung lebih keras dari biasanya. Dalam hitungan detik, lampu sorot menyilaukan mata Nadia. Sebuah mobil melaju cepat ke arah mereka. Awas! Dita berteriak sambil menarik Nadia sekuat tenaga. Nadia terjatuh ke samping. Tubuhnya membentur aspal. Jantungnya berdegup kencang saat melihat mobil itu melesat hanya beberapa sentimeter dari tempatnya berdiri. Ban berdecit keras sebelum mobil itu menghilang ke tikungan dengan kecepatan tinggi. Dita terengah-engah. Matanya membulat. Apa-apaan itu? Seseorang mencoba membunuhmu. Nadia merasakan tangannya gemetar. Ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah peringatan nyata bahwa Karina siap melakukan apa saja untuk mempertahankan posisinya. Di tempat lain, Karina duduk dengan tenang di sofa mewahnya, menyesap segelas anggur merah. Sudah selesai? Tanyanya tanpa menoleh. Pria berbadan kekar di sudut ruangan mengangguk. Hampir saja, tapi mereka berhasil menghindar. Karina menyeringai, memutar gelas anggurnya perlahan. HMPH. Sepertinya Nadia lebih beruntung dari yang kuduga. Tidak masalah. Kita akan pastikan keberuntungannya tidak bertahan lama. Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat. Surat keluar. Bersiaplah. Ini baru permulaan. Nadia membaca pesan itu di ponselnya dengan rahang mengatup rapat. Jika Karina ingin perang, dia akan mendapatkannya. Malam itu, Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan mata penuh determinasi. Semua bukti sudah dikumpulkan, strategi sudah disusun. Kini saatnya menyerang balik. Dita menghubunginya lewat video call. Kita sudah mengirimkan sebagian bukti ke media. Jika ini mulai viral, Karina tak akan bisa menutupinya lagi. Nadia mengangguk. Bagus. Arman sudah menyiapkan laporan ke polisi. Dita tersenyum sinis. Dia mungkin brengsek, tapi dia tahu bagaimana cara bermain. Besok pagi, laporan itu masuk, dan polisi tak punya pilihan selain menyelidiki Karina. Namun, sebelum Nadia bisa merespons, suara notifikasi email berbunyi di laptopnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Surat keluar. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku begitu saja? Aku lebih pintar dari yang kau kira. Nadia, kau akan menyesal. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia tahu ini dari Karina. Dia tahu kita bergerak. Gumamnya. Dita mengetukkan jarinya di meja. Dan itu bagus. Karena kali ini, dia yang akan jatuh. Di tempat lain, Karina duduk di apartemennya dengan wajah penuh kemarahan. Di tangannya, ada salinan berita yang mulai menyebar. Berita tentang skandal pencucian uang yang terkait dengannya. Brengsek, geramnya sambil melemparkan kertas ke lantai. Pria kekar yang sebelumnya ia pekerjakan berdiri di sudut ruangan. Kau ingin aku menanganinya sekarang? Karina tersenyum licik. Bukan sekarang. Aku punya rencana lain untuk Nadia. Ia mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Siapkan jebakan.
Aku ingin memastikan dia hancur, bukan hanya kalah. Suara di ujung telepon mengangguk. Dimengerti. Perang ini belum selesai, dan Karina belum menyerah. Pagi itu, Nadia berdiri di depan kantor kejaksaan, menatap gedung tinggi dengan perasaan campur aduk. Hari ini, ia akan menyerahkan bukti terakhir yang bisa menjerat Karina. Dita menepuk bahunya. Kau yakin ingin melakukannya sendiri? Nadia mengangguk. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Karina harus membayar untuk semua yang dia lakukan. Namun, baru beberapa langkah menuju pintu masuk, dua orang polisi berseragam menghentikannya. Bu Nadia Arya Satya? Tanya salah satu petugas dengan suara tegas. Nadia mengernyit. Ya, ada apa? Kami mendapat laporan dan surat perintah penahanan atas nama Anda. Anda dituduh melakukan pemalsuan dokumen dan penyuapan. Silakan ikut dengan kami. Dunia Nadia seolah berhenti berputar. Apa? Dita melangkah maju. Ini pasti kesalahan. Nadia tidak melakukan apapun. Namun, polisi hanya menunjukkan surat perintah dengan cap resmi. Kami hanya menjalankan tugas. Jika ingin membantah, silakan lakukan melalui pengacara Anda. Nadia menatap Dita dengan rahang mengatup. Ini tidak mungkin kebetulan. Karina. Di dalam sel tahanan, udara dingin menusuk kulit Nadia. Ruangan itu sempit, dengan tembok beton dingin yang terasa begitu menyesakkan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Karina benar-benar sudah melangkah terlalu jauh. Beberapa jam kemudian, pintu besi berderit terbuka. Dita masuk bersama Arman. Ekspresi mereka penuh ketegangan. Kami sedang mengurus ini, kata Arman. Suaranya terdengar serius. Tapi Karina sudah merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Ini jebakan yang sulit ditembus. Dita merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Tapi dia tidak sadar kalau kita juga punya senjata rahasia. Nadia mengambil amplop itu dan membuka isinya. Matanya membulat saat melihat dokumen dan rekaman yang tersimpan di dalamnya. Bukti korupsi Karina, bisik Dita. Dia pikir dia sudah menang, tapi kita masih punya langkah terakhir. Nadia mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita pastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Di luar sana, Karina tersenyum puas di ruang kantornya, mengira telah menang. Tapi ia tidak sadar bahwa badai sedang mengarah padanya. Permainan belum berakhir. Nadia duduk di dalam ruang tahanan, mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus berpikir jernih. Karina mungkin menjebaknya. Tapi ini belum berakhir. Pintu terbuka, dan Dita masuk dengan ekspresi serius. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kita masih punya cara untuk membalikkan keadaan. Nadia menatapnya tajam. Apa yang kita punya? Dita meletakkan sebuah amplop di atas meja. Arman. Dia masih punya satu kartu terakhir yang bisa menjatuhkan Karina. Nadia membuka amplop itu dan melihat serangkaian bukti tambahan. Rekaman percakapan Karina dengan seseorang yang jelas terdengar seperti pejabat korup. Bukti suap. Ini lebih dari cukup untuk menghapus tuduhan terhadapmu, kata Dita. Dan sekaligus menjatuhkan Karina untuk selamanya. Nadia mengangguk mantap. Kalau begitu, kita gunakan ini. Karina pikir dia sudah menang. Tapi dia lupa satu hal. Dita tersenyum. Apa itu? Nadia menatapnya dengan penuh determinasi. Aku tidak akan pernah menyerah. Karina duduk di balik meja kantornya yang mewah. Jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan kayu dengan gelisah. Berita di layar televisi di depannya terus menayangkan skandal yang kini menyelimuti namanya. Televisi, bukti baru dugaan korupsi dan manipulasi kasus oleh Karina Wijaya mulai terungkap. Sumber terpercaya mengklaim bahwa dokumen dan rekaman yang bocor ke publik menunjukkan keterlibatan langsungnya dalam berbagai tindak kejahatan korporasi dan hukum. Karina meremas gelas anggurnya begitu keras hingga hampir pecah. Tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Seorang pria berpakaian rapi masuk dengan ekspresi serius. Pengacaranya. Kita punya masalah besar.
katanya tanpa basa-basi. Dokumen yang bocor ke media itu autentik. Ada cukup bukti untuk menyeretmu ke pengadilan, bahkan kemungkinan besar penjara. Karina terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. Jadi mereka pikir bisa menjatuhkanku begitu saja? Tidak hanya itu. Pengacaranya meletakkan setumpuk berkas di meja. Akun-akun rahasia yang selama ini kau gunakan juga mulai terlacak. Mereka bisa membekukan asetmu kapan saja. Karina mencengkram lengan kursinya. Rahangnya mengeras. Siapa yang berani melakukan ini? Pengacaranya menatapnya tajam. Siapa lagi kalau bukan Nadia Arya Satya? Nama itu membuat darah Karina mendidih. Nadia. Sementara itu, di tempat lain, Nadia dan Dita duduk di dalam sebuah ruang rapat bersama tim kejaksaan. Ini sudah cukup untuk menjeratnya? Tanya Nadia, meski hatinya masih berdebar kencang. Jaksa di hadapannya mengangguk. Bukti ini sangat kuat. Besok pagi, surat penangkapan Karina Wijaya akan dikeluarkan. Dita menyeringai puas. Akhirnya, setelah semua yang dia lakukan, dia akan mendapat balasannya. Nadia menarik napas panjang. Perjuangannya belum benar-benar selesai, tetapi ia tahu satu hal pasti. Karina akhirnya kehabisan jalan keluar. Di kejauhan, Karina menatap layar ponselnya yang dipenuhi berita buruk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sesuatu yang jarang ia rasakan, takut. Pagi itu, suasana di depan gedung perusahaan Karina Wijaya dipenuhi wartawan. Kamera, mikrofon, dan suara-suara gaduh memenuhi udara. Semua menanti satu hal, kejatuhan sang ratu bisnis yang selama ini tak tersentuh hukum. Di dalam gedung, Karina mondar-mandir di ruangannya. Napasnya memburu. Semua rencananya hancur. Ponselnya berbunyi. Pengacaranya. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Karina, kita tak bisa menghentikan ini. Kejaksaan baru saja mengeluarkan surat penangkapan. Mereka dalam perjalanan ke sana sekarang. Karina menggigit bibirnya. Matanya menyala penuh amarah. Kau bilang akan mengurusnya. Aku tidak bisa dipenjara. Semua bukti terlalu kuat. Ini sudah di luar kuasa kita. Tepat saat itu, pintu ruangannya terbuka. Dua petugas kepolisian masuk. Wajah mereka tanpa ekspresi. Bu Karina Wijaya, Anda ditangkap atas dugaan korupsi, pemalsuan dokumen, dan percobaan pembunuhan. Anda berhak untuk diam, tetapi apapun yang Anda katakan bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Untuk pertama kalinya, Karina benar-benar terdiam. Di luar gedung, Nadia berdiri di antara kerumunan. Saat Karina muncul dengan borgol di tangannya, sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa orang yang dulu menjadi korban kesewenang-wenangannya. Mata mereka bertemu sejenak. Karina menatapnya dengan kebencian membara. Tetapi Nadia tidak lagi takut. Ia hanya membalasnya dengan ekspresi tenang. Kemenangan tanpa kata. Saat mobil polisi melaju pergi, Dita menepuk bahu Nadia. Ini dia akhirnya. Nadia menghela napas. Belum. Ini baru awal bagi kita. Ia menatap langit yang mulai cerah, menyadari bahwa hidupnya tak lagi dihantui bayang-bayang ketakutan. Karina mungkin sudah jatuh, tetapi perjuangannya untuk bangkit kembali baru saja dimulai. 2 bulan setelah kejatuhan Karina, suasana di kota terasa lebih tenang. Berita tentang persidangan Karina masih mendominasi media, tetapi bagi Nadia, semua itu kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang akhirnya bisa ia tinggalkan. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Nadia duduk bersama Dita, menyeruput kopinya dengan tenang. Jadi, bagaimana rasanya akhirnya bebas dari semua kekacauan itu? Tanya Dita sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nadia tersenyum kecil. Jujur, masih terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang. Selama ini, hidupku selalu dipenuhi pertarungan dan konspirasi. Sekarang, aku harus belajar hidup normal lagi. Dita tertawa. Ya, normal itu membosankan. Tapi kau pantas mendapatkannya. Nadia menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang. Tidak ada rasa takut lagi.
Tidak ada ancaman yang membayangi setiap langkahnya. Hidupnya benar-benar miliknya kembali. Di ruang sidang yang penuh sesak, Karina duduk dengan ekspresi datar. Wajahnya tidak lagi dihiasi senyum percaya diri seperti dulu. Hakim mengetukkan palunya, memberikan keputusan akhir. Dengan ini, Karina Wijaya divonis 15 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sorakan kecil terdengar dari beberapa korban yang hadir. Karina mengangkat wajahnya, matanya menatap tajam ke depan. Tetapi kali ini, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Ia kalah. Beberapa hari kemudian, Nadia berdiri di depan rumahnya, menatap matahari sore yang mulai tenggelam. Arman datang menghampiri. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" Nadia tersenyum. "Aku belum tahu. Tapi yang pasti, aku tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Arman mengangguk. "Aku yakin apapun yang kau lakukan, kau akan berhasil." Nadia menghela napas lega. Setelah semua yang terjadi, ia akhirnya siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Tanpa dendam, tanpa ketakutan, hanya kebebasan, dan awal yang baru. Tamat.